mengubah rasa iri menjadi motivasi? Karena kan terkadang kita buka Facebook kan melihat penghasilan orang lain itu lebih melebihi dari kita. Jadi supaya tidak timbulnya rasa iri itu bagaimana untuk menghindarinya dan mengganti menjadi rasa motivasi dan inspirasi agar saya bisa baik seperti dia gitu. Terima kasih Ustadz. Lihat postingan orang, rumahnya bagus, mobilnya bagus, suaminya ganteng. Muncul hasad dalam hati kita. Bagaimana caranya memperbaiki ini? Yang pertama, kalau saya hasad, amal saya hancur. Iyyakumul hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan sampai kamu hasad. Kalau kamu hasad, amalmu habis seperti api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Karena kalau kau hasad, pahalamu, sholatmu, ceramahmu semuanya hilang. Jangan kamu minum gula, karena kalau kau minum gula, kau kena diabetes. Jangan kau makan kambing, karena kalau kau makan kambing, nanti kena jantung koroner. Jangan kau makan santan, karena kalau santan nanti menggumpal darahmu kental. Biasanya kita akan mudah menerima larangan kalau tahu efeknya. Jangan hasad, nanti kalau kau hasad, amalmu hilang. Itu dulu pertama. Itu namanya tarhib. Tarhib itu ancaman. Yang kedua, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Jadi ada yang boleh hasad. Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu, hafal Quran, ngerti Islam, lalu dia pakai pagi petang siang malam ilmunya ini untuk mencari ridha Allah. Kita boleh hasad, ingin seperti dia. Hasad yang positif namanya ghibtah. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Ada orang yang dikasih harta, fasallatahu ala halakatihi. Dipakainya hartanya itu sampai habis untuk menolong agama Allah. Ini kita boleh hasad yang positif namanya ghibtah. Ya Allah, aku lihat temanku ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, kasih aku pintu rezeki terbuka juga seperti dia, maka aku akan bangun masjid, aku akan bangun pesantren, aku akan sekolahkan anak yatim, aku akan buat fakir miskin. Kalau hanya sekedar rumahnya besar, rumahnya akan tinggal. Kalau hanya sekedar mobilnya bagus, mobilnya tinggal. Tapi kalau dia buat rumah Allah, dia buat pondok pesantren, maka itu yang akan kekal abadi. Kita akan terus melawan setan. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. La'atiyannahum, aku akan goda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh mereka ada dalam jasad. Jadi kalau setiap kita ada hasad dalam hatinya, masih hidup, artinya dia masih hidup, ruhnya masih ada. Nanti kalau ruhnya udah keluar dari jasad, udah nggak ada lagi bisikan, karena setan udah berhenti berbisik. Kita hanya disuruh melawan, kita nggak disuruh membunuh setan, kita disuruh melawan godaan setan. Dan Allah berjanji Allah akan menolong orang yang melawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan godaan setan, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua yang bisa menguatkan kita itu adalah wasta'inu bis-sabri, sabar. Sabar itu artinya menahan. Jadi ada ibadah itu yang keluar duit, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin, sedekah beras. Ada ibadah itu yang keluar darah, jihad fisabilillah, mati syahid. Ada ibadah itu yang keluar keringat, tawaf, sa'i, melontar jumrah. Ada ibadah itu yang keluar suara, baca Quran, tausiah. Tapi ada ibadah tidak keluar keringat, tidak keluar darah, tidak keluar uang, tidak keluar suara. Ibadahnya tinggi, itulah dia sabar. Sabar artinya imsak, menahan, tahan. Pikiran yang mulai pikir macam-macam. Aku kan udah tobat, aku kan udah hijrah, aku kan udah ngaji. Aku udah bolak-balik ngaji dengan hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Aku udah ikut kajian Ustadz Adi Dayat. Aku udah ikut kajian Buya Yahya. Aku udah ikut kajian Gus Baha. Aku udah ikut kajian
Habib Muhammad bin Anis, aku udah ikut kajian Ustaz Luqmanul Hakim. Kenapa begini? Tahan. Balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan pikiran, tahan hati, tahan mulut, jangan sampai ngomong-ngomong. Wasta'inu bis sabri. Makanya kita diajarkan dalam puasa itu, sebenarnya puasa itu adalah menahan. Dalam puasa itu kita memang betul-betul menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan tenggorokan, tahan pikiran, tahan hati. Ini proses latihan. Karena kalau kita perturutkan, mata ngelihat, telinga mendengar cerita orang, hati, pikiran, mulut ngomong, komen-komen, na'udzubillah. Nah, jadi poin yang kedua adalah menahan. Imsak. Off. Yang ketiga, wassalah, memperbanyak-banyak sholat. Bangun malam, sholat tahajud. Sholat sunat uduk dulu. Sholat sunat taubat. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat hajat. Sholat sunat witir. Karena Allah mengatakan wassalah, sholat. Ambil wudhu, sholat. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abbas naik unta, tiba-tiba di belakang ada pasukan mengejar. Wahai Abdullah bin Abbas, adikmu meninggal. Langsung dia turun dan dia sholat. Allahu Akbar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sholat. Jadi memang kalau kita terpuruk itu tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah. Jalannya cuma dua. Fa'alhamaha fujuraha, jahat, lari ke narkoba, mabuk, atau menjadi orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk, pakai narkoba, penghisap ganja, pil anjing gila, memang insya Allah tenang. Mungkin tenang dalam beberapa saat, dosisnya habis itu kambuh lagi. Mabuk lagi, ngobrol-ngobrol sama kawan pun gila-gila semua. Habis itu mabuk lagi, datang penyakit liver, datang darah tinggi, naik diabetes, naik, habislah semua, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mau kemana? Memangnya dengan kematian masalah hidup selesai? Mati tidak menyelesaikan masalah. Kalau mati menyelesaikan masalah, cukuplah dengan harakiri, ambil pedang, tusukkan ke jantung, mati, selesai. Orang yang stres menghadapi keterpurukan, dia ambil samurai, dia tusukkan ke jantungnya, berarti nanti di akhirat dia akan menusukkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang stres menghadapi hidup ini gak kuat, diminumnya racun, mati. Dianggapnya istirahat, selesai. Di akhirat dia akan meminum api neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang gak tahan dengan keterpurukan hidup ini, stres, depresi, melompat dari gedung lantai 100 kondominium, jatuh ke bawah, mati. Dianggapnya selesai dengan mati. Tidak selesai. Masuk dalam neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadis sahih. Jadi bagaimana caranya? Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik kau ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak salat. Tentu saja sholat dengan cabang-cabangnya. Sholat itu makna lainnya juga adalah doa. Jadi banyak-banyak berdoa. Sholat itu juga di dalamnya ada tasbih, ada zikir. Subhanarabbiyal a'la, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi juga yang sepaket dengan sholat. Ada sholat, ada baca Quran, ada zikir. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Lalu kemudian sholat. Berbanyak sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat awabin, sholat isyraq, sholat hajat, sholat mutlak, sholat sunat tasbih.
minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, arihna ya Bilal. Ujian hidup ini sangat berat, maka buat kami tenang, buat kami istirahat. Arihna ya Bilal, kata Nabi. Maksud Nabi kepada Bilal, arihna, segera iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Supaya kalau segera iqamat, sholat, maka beban hidup ini jadi ringan. Di saat sholat itulah kita mengadukan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baca pula ayat yang kebetulan ayat itu menguatkan kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau engkau ridha menerima ujian ini, Allah akan berikan apapun yang kau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau anak yatim, sekarang kau diberikan keluarga. Alam yajidka dhallam fahada. Dulu kau tidak tahu jalan, sekarang Allah sudah beri jalan, kau hijrah. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu menguatkan kita semua itu. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka saat membaca Quran itu, pembenci-pembenci, musuh-musuh, haters, inna syani'aka huwal, inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasalli, salatlah, salat. Fasalli li rabbika, salatlah, minta kepada Allah. Wanhar, berkurbanlah, sedekah. Musuhmu, orang-orang yang mengejekmu, inna syani'aka huwal abtar. Semua yang membenci-bencimu, hatersmu, huwal abtar, dia akan terputus. Itu urusan Allah. Urusanmu beribadah. Urusan tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Mengangkat, menurunkan, menghancurkan, membinasakan, itu urusan Allah. Enggak usah urus urusan Allah. Urus saja urusan kita. Urusan Allah, musuh-musuh kita biar Allah yang urus. Nah, ini penting memahami seperti ini.